Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaiki baca salawat perbaiki suat semakin suat kita baiki syurga kehidupan kita kalau baik takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Dewi ini punya orang tua namanya Haji Duloh. Jadi Haji Duloh ini punya pendidikan usia dini lah. Jadi semacam madrasah PAUD lah. Terus kayak TK anak-anak. Terus banyak yang ngajar ngaji. Itu dia itu dipinjemin uang sama dukun namanya Abah Kanibal. Yes. Jadi Abah Kanibal ini dia pinjam itu beberapa kali sampai nominalnya itu hampir ratusan juta. Dia ngomongnya untuk ini tapi nggak pernah bayar. Bayar itu dicicil 1.000 rupiah, 5.000. Kalau ditagih dia ngamuk-ngamuk, kalau ditagih dia malah ngancam santet. Malah anak si Dewi ini ngomongnya pernah diremet-remet susunya. Pernah juga dipaksa mau ditumpakin sama kanibal, soak. Yang jadi kasihan Haji Duloh ini sekarang sampai sakit. Dia ngembaliin uang itu kan, itu uang arisan anak-anak sekolah, anak-anak kecil. Terus sama uang tabungan yang orang-orang pada belajar. Dengan dia ketempuan nih, mau bisa dibalikin pusing tuh. Dia diancam santet keluarga sama siapa kanibal. Makanya saya datang ke sini sama si Dewi ditemenin. Ayo kita datangin. Dia kayak gini. Dia so-soan, dia punya ilmu, dua pasukan apa. Dia pinjam uang. Terus dia nggak mau bayar. Terus malah dihina, diejek. Malah diancam, disantet. Soak. Ajar sama saya si kanibal. Mau kanibal, mau berit, mau curut. Gak ada urusan sama saya. Hulap curut. Yes, salam. Assalamualaikum Ibu Saroh. Waalaikumsalam. Ibu, saya mohon Bu, cepat uangnya dikembalikan. Soalnya bapak saya butuh banget Bu, karena itu uangnya anaknya di bapak saya untuk mau dikembalikan. Kamu pulang ajar banget ya. Udah saya WA, udah saya inbox, malah datang menolong sini. Apain kamu? Saya mohon Bu, saya cuma mau hak saya doang Bu, hak bapak saya Bu. Kan saya udah bayar. Saya mohon Pak, Nggak bisa. kembalikan. Terus kamu dibawa sama bosnya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Doraemon. Anda Saro? Iya, kenapa? Ibu Saro. Ibu Saro sehat. Perkenalkan Pak, saya Doraemon. Nggak butuh. Pak, saya Doraemon. Ini saya saudaranya Neng Dewi. Di sini nganter. Saya mau ketemu sama Abah Kanibal. Mana Abah Kanibalnya? Nggak ada. Ya santai aja Bu Saro. Masa Bu Saro ngamuk-ngamuk? Saya kan kesini baik-baik loh. Ya udah saya inbox, udah saya WA. Masih aja malam-malam kesini. Mau ngapain kamu? Saya kan butuh banget uangnya Bu untuk dikembalikan. Bu Saro, boleh saya duduk Bu Saro? Bu Saro, boleh saya duduk? Silakan, silakan. Terima kasih Bu Saro. Itu kasihan nangis-nangis. Mohon Bu, saya mohon. Kasihan. Terserah.
bukan urusan saya. Nanti sama suami saya. Kembalikan, soalnya bapak Nggak saya bisa. mau dikembalikan lagi, bapak saya lagi sakit. Ibu, Kamu tuh dasar ya. saya mau Udah saya WA, udah saya inbox. Bu Saro, Datang ke sini. Bu Saro Apa jangan kayak hubungannya? gitu. Ada hubungan apa? Saya datang ke sini baik-baik Bu Saro. Terus? Saya kesini nih kasihan sama Neng Dewi. Pak Haji dulu itu lagi sakit. Itu uangnya uang tabungan anak-anak santrinya. Udah saya Anak bayar. santrinya mau libur. Tanyain kalau saya Ya udah bayar. masa bayar hutang mau hampir 1 juta, bayarnya 2.000, Masa 5.000. saya ada uangnya segitu? Ya jangan kayak gitu, jangan mentang-mentang Bu Saro punya suami dukun, jangan kayak gitu. Ya saya sih kesini datang baik-baik loh, kita kekeluargaan. Enggak, ini mah bukan kekeluargaan. Ganggu orang lagi tidur. Masa malam-malam kamu kesini? Ya kan dari siang kita sudah konfirmasi. Dari kemarin-kemarin ini datang diusir. Katanya ini pernah diremet-remet sama suaminya Bu Saro. Jangan kayak gitu lah Bu Saro. Nih, saya omongin ya. Sebelum saya bayar utang tuh melalui WA, kamu jangan pernah kesini. Ganggu orang aja. Ini siapanya Bu Saro ya, ini? Bu. Saya anak buahnya. Tanya aja. Kalau kamu nggak mau disantet, pulang sekarang. Jangan Bu, saya Bu. Pulang sekarang. Udah. Kembalikan uangnya. Kamu nggak Bu. takut? Jangan kasar Bu Saro. Masa kamu yang punya utang, Bu Saro masih yang kasar? Saya udah baik-baik. Saya udah bayar. Bu Saro edan. Kamu yang gila. Kamu ngapain ngintipin malam-malam kesini? Lah ya Ngapain? wajar aja Bu Saro stres. Saya ada urusan sama ini. Kenapa? Ya saya kesini atas saudara si Neng Dewi. Sini. Kamu lagi ngapain bawa-bawa orang? Saya nggak bisa ngomong aja. Kamu kalau di WA pinter. Saya minta bantuan saudara saya, Bu. Karena utangnya lama banget. Tuh, saya kasih 2.000. Ya Allah, Ibu kok tega sih? Setiap aku kesini selalu ngasihnya 2.000, Ibu. Itu juga lunas. Itu bukan urusan saya. Saya mau Suami saya nggak semuanya aja. Udah. Kamu nggak takut? Ya jangan 2.000 Bu, ya ditambahin lagi masa 2.000. Tuh, 10.000. Udah sana pulang. Kan utangnya banyak banget, kenapa cuma ngasih kayak gini, Bu? Nggak tahu nak. Yes. Saya ada duit segitu. Ibu Saro soak. Kamu juga soal ikut-ikutin kesini malam-malam ngapain? Ya masih ini 2.000. Kamu siapanya? Kamu ikut-ikutan aja. Samain aja. Saya nggak tahu bisa sama kamu. Yang bener aja. Kamu utangnya hampir 100 juta loh. Ini kasihan Bu Saro. Ibu, saya mau Dia anak didik ini mau pada pulang uang tabungan. Kamu malah ngancam-ngancam santet. Itu bukan Saya juga nggak terima. Suami kamu malah ngeremet-remet susunya dia. Ini siapa? Ini siapa kamu bawa? Saya saudara saya, setan. Bu, itu tuh. Bu Saro, saya Kamu, setan. saya punya hutang ke kamu. Kenapa kamu bawa orang nggak jelas yang malam-malam kesini? Nih, saya nih, mau ambil lagi. bantuannya, Bu. Nih, Itu bayar. Udah ambil pulang. Ibu, saya bisa nggak ngomong nih, Bu Saro. Saya bisa nggak ngomong empat mata sama Bu Saro. Enggak. Saya mau ngomong. Udah. Enggak. Jangan Mau dibawa kemana urusan Neng orang. Dewi? Diam dulu. Saya mau. Pak, itu mau dibawa kemana? Diam di situ Bapak. Itu mau dibawa kemana? Dia mau dibawa ke dalam. Minggir Pak. Nggak bisa. Minggir. Nggak bisa. Jangan kayak gitu, kamu urusannya sama saya nih. Itu kan urusannya dia. Kamu gila Pak. Nggak gila saya. Soak kamu Pak. Kamu yang gila. Minggir nggak? Kalau nggak minggir saya jotos. Nggak bisa. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang terlibat pertarungan dengan anak buah dari seorang dukun sekaligus seorang jawara di daerah tersebut yang bernama Abah Dukun Kanibal. Pertarungan adu ilmu dan adu kesaktian itu terpaksa terjadi dan tersaji, dikarenakan dukun gondrong itu melarang dan menghalangi Kang Ujang Bustomi yang hendak menyelamatkan Ning Dewi. Terkait Ning Dewi sendiri, dia adalah anak dari Pak Kiai Hanafi, sekaligus seorang pengajar atau guru dari anak-anak TK dan PAUD. Dan kedatangan Ning Dewi dan Kang Ujang Bustomi ke rumah Abah Dukun Kanibal ini,
adalah karena Ning Dewi dimintai tolong sang ayah, Kiai Hanafi, untuk menagih uang yang sudah dipinjam oleh si abah dukun kanibal dan istrinya, si Ibu Saro ini. Yang mana, ternyata sudah bertahun-tahun dukun abah kanibal dan istrinya itu meminjam uang dari ayah Ning Dewi. Sedangkan uang yang dipinjam tersebut, uang itu adalah uang simpanan dan juga uang tabungan dari para anak-anak didik ayah Ning Dewi. Dahulu, ketika si dukun abah kanibal meminjam uang, dia melakukan dengan cara mengancam akan menyantet keluarga Ning Dewi jika tidak dipinjami. Namun begitu ditagih uangnya, justru dukun abah kanibal ini juga melakukan hal yang sama. Dia berkata, jika dia hanya akan mau membayar uang yang dipinjamnya tersebut, apabila sang penagih rela dan bersedia dia tumpaki sesuka hatinya. Dan karena sering kali diancam santet dan juga dipaksa untuk menikahi sang dukun abah kanibal itulah, maka Ning Dewi akhirnya meminta bantuan kepada Kang Ujang Bustomi. Mengetahui perihal hutang piutang dengan seorang dukun licik dan jahat semacam dukun abah kanibal ini, Kang Ujang Bustomi pun akhirnya bersedia membantu Ning Dewi. Karena rupanya si penghutang lebih galak daripada yang memberinya pinjaman uang tersebut. Apalagi, rupanya korban hutang piutang itu sudah banyak dan semua berakhir dengan ancaman santet dari sang dukun abah kanibal dan si Ibu Saro ini. Namun, rupanya si Ibu Saro itu tetap tidak bersedia membayar hutangnya yang sudah mencapai 100 juta rupiah. Dia bahkan juga berkata-kata kasar dan kembali mengancam santet Ning Dewi dan juga Kang Ujang Bustomi. Bahkan kemudian si Ibu Saro ini memerintahkan kedua anak buah suami dukunnya untuk menyerang Kang Ujang Bustomi, sementara dia sendiri justru menyeret dan menahan Ning Dewi. Dan pertarungan adu ilmu itu pun akhirnya berakhir dengan kemenangan di pihak Kang Ujang Bustomi. Dan dengan kekalahan dari para anak buah dukun abah kanibal ini, Kang Ujang Bustomi pun kemudian mendobrak kamar di mana Ning Dewi telah disekap oleh istri dukun jahat, si Ibu Saro tersebut. Berdiri kamu! Ngapain? Sowak kamu Saro. Masuk tiba-tiba. Dapain ya? Lagi dapain kamu? Diremet-remet kamu. Iya, Kang. Kamu kenapa malah diremet-remet dan Saro? Itu urusan saya. Dia aja juga mau. Kamu edan Saro. Kamu yang edan. Masuk rumah kamar orang sembarangan. Keluar. Terus yang diremet-remet diapain lagi kamu? Dipaksa-paksa, Kang. Diludak-ludak. Iya, Kang. Saya remet-remet lagi nih kamu Saro. Beraninya sama perempuan aja. Lawan sama suami saya. Mau saya remet-remet kamu Saro? Keluar. Saro mau saya ludak-ludak lagi kamu? Berani ya menangkan saya ini orang. Mau saya sumpah cocotnya kamu? Mau saya sumpah kamu cocotnya? Lawan terus. Nih, kalau macam-macam sama saya, keluarganya mau. Saya santet semua. nih. Berani-berani masuk ke dalam. Ini. Keluar. Nih. Ini kamar saya. Nih, saya remet cocot. Keluar. Saya remet cocot kamu. Parah aja kamu. Udah, kamu diam di situ. Jangan ikut-ikutan pulang. Nanti saya mau ngomongin. Bawa-bawa orang ke sini. Gak jelas kamu. Saya mohon, Bu. Sini kamu. Awas. Udah. Suruh keluar ya buruk. Suami kamu. Saya tungguin di depan. Sini depan nungguin. Saya mau kembali ke anak ini. Ya udah, kalau saya nggak mau. mau Bang. aja gitu. Saya mohon, Eh. Bang. Ada kanibal. Iya, apa? Jangan pegang-pegang tuh Pak. Ya udah biar. Sowak kamu Pak.
Kamu yang soak. Kenapa saya yang soak? Kamu yang soak. Kamu yang soak. Bayar hutangnya. Ya udah, tidur aja sama saya. Langsung bayar. Mau bang. Bapak ikut campur terus urusan sini. Ikut campur. Udah malam. Saya balik nih mejanya. Mau saya santet keluarganya. Mau saya balik nih Pak Meja. Ya, tidur aja sama saya. Ya. Gak mau bang, saya mohon bang. Lepas ya, kamu jangan pegang-pegang, nggak sopan. Ya udah itu. Anda nggak waras. Kamu ini kasihan orang tuanya. Mau ngembalin tabungan anak muridnya. Kenapa kamu malah jahat? Ya kan udah dikasih. Masih nih bayar segini ini. Iya kan. Ini sih jejelin sama cocot kamu nih kamu. Dan aja kamu. Nih, masih kurang. Kasih Pak. Kasih lagi. Tuh. Udah. Pulang. Kamu pulang. Masa gitu bang. Kamu lagi. Kamu tuh hutangnya banyak Pak, hampir ratusan juta. Kenapa marah kayak gini segini? Saya mohon bu. Loh, Saya emang udah kasih gitu. Punyanya aku. Mau saya jejelin ke cocot kamu? Nih, ya udah. Jangan kayak gitu Pak. Mending Kamu ngancam-ngancam Anda santet. pulang. Kamu berani pegang-pegang dia. Pulang dia tidur sama saya. nggak mau bang. Kalau saya itu enak. Berdiri kamu, urusannya sama saya kamu. Oh, pulang. Kamu jahat kamu. Kamu yang jahat ya. Mau saya tonjok kamu. Kamu yang tonjok. Mau bayar gak sih hutangnya Pak? Kamu yang Bayar hutangnya kita ya udah selesai tidur urusan. aja bareng. Udah santet aja Pak keluarganya. Itu kamu sudah punya istri. Kenapa itu kamu suaminya mau emang nibulin orang? biarin saya yang enakannya. Iya, hitung-hitung kamu sedekah aja. Udah sama saya. Sedekah apa kamu? Yuk, Iya, tidur aja sama saya. Gak mau. Sekarang saya ngomong sama kamu, mau bayar nggak hutangnya? Ya udah, kalau tidur bayar saya. Mau bayar nggak kamu? Maunya apa sih kayak gini? Mau saya jotos kamu? Pantang aja Pak. Ayo, Hah? Dia ngelawan. Rontokin sama saya kamu kayak gini ya? ayo. Saya nggak takut. Setan kamu ya? Kamu yang saya takut. Mau saya balik nih mejanya kamu? Biar Maunya apa kamu? Mau bayar nggak hutang? Ayo, Hah? kamu sini. kamu yang Mau bayar nggak hutang? Mau bawa kemana? bawa. Mau bawa kemana? Ini urusan saya, Mau bawa kemana? bukan urusan kamu. Kamu selalu ikut campur. Ayo sini. Lepasin kamu. Ini urusan saya. Dan Situ ada suami saya. Ada yang Jangan bos ikut saya. campur urusan saya itu. kamu main pegang-pegang aja kamu. Dan Udah sini. Campur Sini. aja urusan guru saya. Udah bawa aja, Pak. kepret sama saya. Mau saya jotos kamu? Bayar Pak. Kamu yang Bayar sini Pak. Bayar. ya udah tidur aja sana.
Bangun kamu, berdiri kamu. Apa kamu? Hah? Bilang sama guru saya. Mati kamu. Udah kenapa kamu? Kamu jahat, sini bayar uangnya. Urusan apa? Sini bayar. Kamu Kamu jahat. jahat. Sudah berapa orang yang sudah disakitin kayak gini kan? Banyak. Oh banyak. Kenapa kayak gitu? Kau menang-menang punya ilmu. Kau menang-menang punya ilmu. Eh? Jangan kayak gitu kamu. Kau mabok apa kamu? Mabok kecubung kamu? Hah? Terus maksudnya apa kamu tuh si Dewi tadi dipegang-pegang tangannya baru perkosa? Mau ditumpakin. Ditumpakin kenapa? Apa urusannya ditumpakin? Ya, ya dia saya bayar.
Dari Bengkulu sama saya. Oh gitu. Iya. Saya tuker aja sama burung kamu, saya ambil. Jangan. Jangan. Mau saya jotos kamu. Sini. Diam. Maksudnya apa? Mangap. Nih, cicil nih ke mulut kamu. Nih, cicil ini. Siapa guru kamu? Keluar. Keluar. Ada guru. Keluar. Pada akhirnya, si dukun Abah Kanibal ini berhasil Kang Ujang Bustomi kalahkan dan taklukkan. Dan setelah membuang ilmu-ilmu hitamnya, Kang Ujang Bustomi pun kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui guru besarnya. Karena, rupanya semua apa yang dia lakukan itu adalah perintah dari sang guru, demi bisa mendapatkan kekayaan dan kemakmuran dengan cara meminjam uang, dengan ancaman santet kepada korban-korbannya. Dan setelah kepergian si dukun Abah Kanibal, Kang Ujang Bustomi kembali mendatangi si Ibu Saroh dan Ning Dewi. Rupanya wanita itu sedang melecehkan dan hendak mengkenyot-kenyot susu Ning Dewi. Untungnya Kang Ujang Bustomi datang di saat yang tepat, sehingga akhirnya Ning Dewi bisa selamat. Dan akibat aksi jahatnya telah digagalkan, dan bahkan ternyata suami serta para anak-anak buahnya juga berhasil dikalahkan, maka kini si Ibu Saroh menjadi marah dan juga emosi. Sehingga dengan emosi yang berapi-api, wanita itu melancarkan serangan-serangannya kepada Kang Ujang Bustomi. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustomi kali ini, dalam rangka upayanya membantu seorang guru TK yang terlibat hutang piutang dengan seorang dukun sakti yang bernama Dukun Abah Kanibal ini. Karena gara-gara sang dukun yang merasa sangat sakti, dia berlaku semena-mena dan selalu menolak membayar hutang-hutangnya kecuali sang korban bersedia dia tumpaki. Dan semoga Tuhan juga akan selalu memberikan Kang Ujang Bustomi kesehatan dan keselamatan dalam setiap aksi-aksi dakwahnya tersebut. Amin. Diam. Muntahin sama mulut-mulutnya. Keluarin. Muntahin. Terus. Baca istighfar kamu. Baca istighfar. Minta maaf kamu sama Dewi. Minta maaf. Bayar nanti kamu utang. Minta maaf ya, saya nanti bayar ya Bu, utangnya Bu. Bapak saya butuh banget uangnya, nanti kasihkan anak muridnya Bu, saya bohong, saya bohong. Jam, pasien. Ayo pulang. PR besok. Bayar. Jodoh sama saya. Saya pamit dulu ya Bu. Patennya.